Di video kali ini saya akan sharing lagi, yaitu tentang cara mengatasi laptop Asus yang tidak bisa masuk Windows ya. Jadi kasusnya dia selalu masuk ke BIOS ya. Kita hidupkan dulu ya. Seperti ini kasusnya teman-teman. Ketika dihidupkan dia langsung masuk BIOS ya. BIOS Utility ke tampilan ini. Nah, perlu diketahui juga di sini saya akan menjelaskan. Cara ini akan berhasil kalau di storage ini harddisknya atau SSD-nya itu masih terbaca. Kalau misalkan nggak terbaca ya itu harus dibongkar, bisa kendor harddisknya atau harddisknya bisa rusak kayak gitu. Nah untuk harddisk atau SSD-nya masih kebaca seperti ini DST ya 128 GB SSD yang saya pakai. Kalau misalkan di laptop teman-teman keterangan storage-nya itu non atau harddisknya tidak terbaca, yang harus teman-teman lakukan adalah bongkar laptop, lepas pasang harddisk dan coba lagi hidupkan. Kalau misalkan masih nggak kebaca, yaitu harus ganti harddisk dan install Windows ya. Oke teman-teman, anggaplah harddisknya masih kebaca. Penyebab laptop error seperti ini, yang pertama itu harddisk nggak kebaca atau rusak ya. Yang kedua itu tombol keyboard yang error. Tombol keyboard apa mas yang error? Biasanya untuk Asus itu yang error tombol escape atau ESC ya. Dia error dan akan terus sehingga ketika dihidupkan laptopnya masuk BIOS ya. Seperti itu teman-teman. Oke mas, langsung saja setting. Oke, kita langsung saja ya. Di tampilan ini silakan teman-teman tekan tombol F7, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Selanjutnya di sini teman-teman arahkan pakai keyboard ya. Di sini teman-teman bisa menggunakan arah kiri, kanan, atas, bawah ya. Terus pilihnya pakai enter ya. Kalau misalkan mau kembali pakai escape atau ESC. Nah, kita arahkan ke menu Advance dulu ya. Kita arahkan ke menu Advance pakai keyboard. Selanjutnya di sini teman-teman silahkan arahkan ke bawah ke Intel Virtualization Technology. Silahkan enter lalu rubah ke enable. Enable apa mas artinya? Enable artinya hidup. Lalu PTD-nya juga kita rubah menjadi enable atau hidup. Nah, selanjutnya kita geser ke menu boot ya. Di bagian pas boot ini silahkan teman-teman matikan atau pilih disable. Lalu di bagian boot option satu ini usahakan harus boot option satunya itu Windows atau instalan Windows-nya kayak gitu teman-teman ya. Setelah dipilih boot satunya ke Windows atau harddisk instalan Windows-nya silahkan pilih harddisk pro prioritas. Nah, di sini harddisk prioritasnya itu SSD ya. Saya menggunakan SSD dan harddisk ya. Prioritasnya itu diharuskan ke SSD yang ada Windows-nya. Nah, ini boot option 2 itu harddisk saya untuk penyimpanan. Jadi saya taruh ke boot option kedua. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ya. Nah, di sini ada berketerangan CSM ya. Di sini CSM tidak bisa kita rubah. Padahal CSM ini harus hidup ya. Lalu bagaimana cara mengkliknya agar bisa diklik ya? Kita atur dulu settingan security-nya terlebih dahulu. Di mana itu, Mas? Di menu security ini, teman-teman scroll ke bawah ya. Nanti akan ketemu secure boot ya. Silakan enter. Lalu secure bootnya dari enable rubah menjadi disable. Setelah itu kita kembali lagi ke menu boot ya, arahkan pakai keyboard. Nah, sekarang CSM supportnya sudah bisa kita klik dan kita rubah menjadi enable. Hidupkan ya. Nah, setelah teman-teman atur semuanya, silahkan teman-teman simpan save change ya atau tekan F10 lalu enter, maka penyimpanan settingan BIOS sudah tersimpan dan ketika kita enter si laptopnya akan restart ya. Oke teman-teman, kita save change dan kita klik OK ya, save configuration. Kita coba tunggu dulu si laptopnya mulai proses perestaran ya. Apakah bisa, apakah masih error ya? Nah, ternyata bisa ya. Bisa masuk Windows, teman-teman. Nggak masuk BIOS lagi. Nah, cobalah untuk teman-teman. Semoga berhasil ya untuk tutorial yang ada di video ini. Kalau misalkan, ah mas, itu mas sekali. Saya juga kalau sekali mah bisa coba diulang lagi, restart lagi. Apakah masuk Windows, apa masuk BIOS? Oke, kita
ulang restart ya untuk memastikan keberhasilan tutorial. Kita restart ulang teman-teman ya. Apakah masuk BIOS, apakah bisa masuk Windows. Kalau misalkan masih masuk BIOS, wah kita banting laptopnya ya, kita rusakin dan beli baru lah. Bohong ya, ini mah masalah kecil teman-teman, nggak usah, nggak perlu beli laptop baru ya, di setting pun juga kelar ini mah. Kayaknya ini bisa teman-teman ya, nggak masuk BIOS lagi. Tapi ini untuk bootingnya sedikit agak lama ya, karena emang meskipun sudah pakai SSD, tapi dia masih ada penyimpanan harddisk yang kesehatan harddisknya itu sudah tidak maksimal lagi. Jadi berpengaruh ke performa ya teman-teman. Semoga berhasil ya. Nah, berhasil juga teman-teman ya. Jadi sudah kita restart ulang, terus tetap dia masuk Windows dan tidak error lagi memasuki settingan BIOS. Untuk teman-teman silahkan dicoba tutorialnya, cara ini aman, tidak menghapus data ya, tidak bahaya lah ya untuk teman-teman yang misalkan baru kena laptop atau awam ya. Jangan khawatir, cara ini aman. Atau kalau teman-teman masih belum paham boleh bertanya di kolom komentar ya.